keluarga kita yang diberkati Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan melakukan ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan sesaat kita di dalam saat teduh. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah, percayakah engkau akan hal ini? Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami gunakan. Kami bersekutu di rumah ini Tuhan, meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ini boleh kami lakukan karena kuat kuasa-Mu Bapa, bukan karena hebat dan kuat kami. Allah kami yang Maha Kasih, dari dalam rumah kami ini kami berseru hormat kepadamu. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, berkenanlah Engkau ya Bapa akan ibadah dan penyembahan yang kami lakukan dari tempat ini. Hormat puji syukur kami hanyalah untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa kami dan seisi rumah ini diberkati oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami beria-ria senantiasa meninggikan nama Tuhan di tengah kemelut yang kami hadapi saat ini Bapa, di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Allah kami yang Maha Kasih, ibadah ini Tuhan kami mau serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meninggikan nama Tuhan dari buku nyanyian keluarga kita nomor 12. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Naikkan pujian, katakan ku hidup. Kelimbahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Naikkan pujian, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
saat ini kita akan menaikkan topik doa kita melalui doa bersama. Adapun yang menjadi topik doa kita pada saat ini, yang pertama kita berdoa bagi penanggulangan wabah virus corona. Selanjutnya kita berdoa bagi bangsa dan negara. Kita juga berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat. Kita berdoa bagi pekerjaan kita di tengah-tengah keluarga ini. Kita juga berdoa untuk keluarga kecil kita ini diberikan Tuhan kesehatan, diberikan sukacita, diberikan hikmat bijaksana di dalam menjalani hari-hari kita di masa-masa adanya wabah virus corona ini. Semua kita mari mengeluarkan suara masing-masing, kita berdoa sesuai dengan topik doa yang dimintakan pada kita saat ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah penolong kehidupan kami. Ya Aba, ya Bapa, kami senantiasa berseru hormat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di luar daripadamu harapan kami akan sia-sia. Tuhan semesta alam, betapa baiknya Engkau bagi kehidupan kami Bapa. Tidak barang sedetik pun Engkau Tuhan meninggalkan kami Bapa. Kamilah yang terkadang lari daripada Engkau, menjauh daripada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur oleh tuntunan pengasihan-Mu Bapa. Kami boleh menyerukan seruan hormat kami kepadamu Yesus. Pada saat ini Tuhan, dari rumah ini Bapa, kami mau berdoa untuk kemelut yang dihadapi bangsa dan negara kami. Bahkan di seluruh dunia adanya wabah virus corona yang begitu mengganggu kehidupan kami Bapa, mengganggu segala aktivitas kami. Tuhan, di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau punya kuasa, Engkau punya mukjizat. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh menghadapi semua ini. Engkau mengatakan jangan takut kepada kami Bapa. Engkau hanya menginginkan Tuhan setiap kami yang mendiami dunia ini Bapa, yang mendiami seluruh belahan bumi ini, boleh mencintai semua alam ciptaan-Mu Bapa, boleh memelihara semua alam ciptaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa yang terkadang lalai akan tugas kami. Kami selalu melakukan semua kesukaan kami sendiri-sendiri ya Bapa. Kami tidak mengindahkan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa. Allah kami yang maha kasih, lewat hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami boleh semakin mencintai alam ciptaan-Mu ini ya Bapa, memeliharanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Lewat hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kami juga boleh Tuhan memelihara kebersihan lingkungan sekitar kami, menjaga kebersihan diri kami sendiri Bapa. Dengan begitu Tuhan kami yakin dan percaya wabah virus corona ini dapat kami tangkal ya Bapa, dapat kami lawan ya Bapa. Terima kasih Allah kami yang di surga. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang berperan serta di dalam mengatasi wabah virus corona ini Bapa, terutama tim medis. Tuhan yang maha kasih, beri kepada mereka hikmat bijaksana, beri mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, sebagai garda terdepan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Bapa, untuk melawan wabah virus corona ini. Kami yakin dan percaya semua ini pasti akan berlalu ketika kami taat dan setia akan Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada kuasa-Mu Bapa untuk melawan semua ini. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih Tuhan di dalam masalah perekonomiannya yang mungkin terimbas akan persoalan wabah virus corona ini. Kami tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan lewat usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh setiap anak-anak Tuhan mendatangkan kebaikan, mengisi kembali Bapa pundi-pundi kami Tuhan, untuk boleh kami gunakan sebagai laju perekonomian di tengah-tengah keluarga kami. Dengan adanya semua ini Tuhan, kami tidak menjadi berkekurangan Bapa. Kebutuhan-kebutuhan kami tetap Engkau cukupkan Bapa. Kami tidak akan menjadi takut dan khawatir oleh karena semuanya itu Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki semuanya dan segalanya. Tuhan, di dalam nama Yesus saat ini juga kami mau berdoa Bapa untuk keluarga kami ini. Tuntunlah keluarga kami di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Jangan biarkan Tuhan keluarga kami ini melangkah dengan kemauan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan yang berdaulat atas keluarga kami ini Tuhan, di dalam kesehatan kami, di dalam sukacita kami,
Di dalam pekerjaan yang kami geluti, biarlah Tuhan tetap kami andalkan. Bahkan di dalam kerinduan kami akan kedua buah hati kami ini, Tuhan Melati dan Eklesia, Tuhan kiranya tetap menuntun masa depan mereka. Engkau Bapa yang menjaminkan masa depan yang terindah bagi mereka, karena mereka berdua adalah mahkota bagi kami orang tuanya. Kami juga orang tuanya Bapa, beri kami hikmat bijaksana di dalam mendidik dan membimbing mereka Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah tiap-tiap kami Bapa, tiap-tiap anak Tuhan yang berseru hormat dari tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam melakukan ibadah kami, tidak mengurangi rasa syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat datang ke rumah-Mu Bapa, tapi kami yakin dan percaya rumah kami ini adalah rumah-Mu Bapa. Dari sini kami menaikkan seruan dan hormat kami, semua anak-anak Tuhan yang melakukan ibadah dan penyembahannya dari rumah mereka masing-masing. Bermurah hatilah Engkau Tuhan menerima korban syukur kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dikala kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu juga Tuhan, biarlah malaikat Tuhan boleh memagari setiap hati dan pendengaran kami, di dalam kami mendengarkan dan memperdengarkannya Bapa, sehingga semuanya boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah kami, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita di dalam membaca atau mendengarkan renungan. Pada saat ini kita mengangkat lagu pujian kita dari buku nyanyian keluarga nomor 5, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Naikkan pujian, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah lagu pujian kami, ibadah kami pada saat ini menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun kami tidak dapat hadir di gereja-Mu, Tuhan, pada saat ini biarlah tempat ini, rumah kami ini menjadi altar penyampaian firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami,
Haleluya. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ini sangat panjang, kita baca secara bergantian saja. Mulai dari saya nanti, baru Eklesia, ini seterusnya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyakiti hati Tuhan dengan minyak mur dan memandikannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya,
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang meletakkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain papan, dan mukanya tertutup dengan kain pun. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita untuk siang hari ini. Ini adalah hari kedua atau minggu kedua bagi kita untuk beribadah di dalam rumah. Kenapa? Karena pada saat ini merebaknya virus corona yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Sebenarnya bagi kita orang Kristen, tiada satu hal ketakutan yang kita miliki kecuali kita tidak memiliki iman yang begitu kuat. Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita. Bukan berarti kita takut untuk beribadah di gereja, tapi hikmat yang daripada Tuhan kita pakai sesuai dengan, karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang patuh atas aturan dan perintah yang telah disampaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan yang disampaikan bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kita dilarang untuk keluar rumah, berkumpul, bersekutu dengan orang-orang lain. Tapi iman percaya kita bahwa Tuhan akan melindungi kita, memberkati kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 91. Mari kita buka dulu Mazmur 91. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita baca bergantian. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada umatmu. Kita bersama. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagi kita orang percaya bahwa setiap wabah, setiap apapun yang terjadi di dunia ini atas seizin Tuhan, itu tidak akan menimpa kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh gereja kita pada kita adalah jangan takut, Allah kita hidup. Jangan takut, Allah kita hidup. Dari nats yang telah kita baca di sini sampaikan, ketika seorang anak kedapatan oleh orang tua bertindak nakal, maka anak tak jarang kita orang tua sering memberi sebuah pesan kepadanya dengan mengatakan, jangan nakal, nanti Tuhan marah. Kata nanti ini dapat diindikasikan kehadiran Allah. Itu bukanlah dalam bentuk kekinian atau sekarang, tetapi lebih kepada suatu situasi di masa yang akan datang dalam praktik beriman. Contohnya adalah kerajaan Allah itu juga sering hanya diimani pada masa yang akan datang. Sebagaimana yang dituliskan dalam Injil bahwa kedatangan Tuhan itu adalah sebuah rahasia, karena tidak ada seorang yang tahu kapan harinya. Hanya Bapa yang tahu.
seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Pemikiran ini juga yang dimiliki oleh keluarga Marta yang sedang berkabung. Oleh karena 4 hari lamanya Lazarus adiknya telah meninggal dan dikubur oleh karena sakit. Di dalam situasi berkabung ini Yesus datang menjumpai Marta dan Maria dan mereka pergi ke kubur Lazarus. Pastilah orang berkabung akan terhibur jikalau Yesus datang. Demikianlah harusnya Marta. Tetapi reaksinya berbeda. Apa yang didapati Yesus itu berbeda. Dia menunjukkan sedikit rasa kesal. Terlihat dari ungkapannya kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati." Seperti yang kita bacakan tadi di ayat 21. Ternyata kehadiran Yesus benar-benar memberi penghiburan kepada keluarga Marta dengan mengatakan bahwa adiknya Lazarus akan ia bangkitkan. Inilah yang menjadi tantangan iman bagi Marta, dan ia memahami bahwa kebangkitan yang Yesus maksudkan adalah pada masa nanti, di mana orang yang hidup dan yang mati akan dibangkitkan, yaitu tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Marta tidak mengimani kebangkitan kekinian atau sekarang, atau yang akan terjadi. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan di sini present, yaitu Yesus yang akan membangkitkan saudaranya dari kuburnya pada saat ini juga. Marta tidak mengimani Yesus yang dibuktikan dengan Yesus membangkitkan Lazarus di dalam kematiannya. Tertanda bahwa kuasa bukan bicara soal nanti atau pada masa yang akan datang, tetapi kuasanya yang berlaku pada waktu saat ini. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita memanggil nama Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Dia akan hadir dalam kehidupan kita, menolong segala apa yang kita butuhkan, memberikan kekuatan, memberikan tenaga, memberikan ilmu pengetahuan. Baik ketika kita sedang dalam ujian di sekolah, maka Dia akan hadir untuk memberikan pengetahuan, memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita dapat menjawab setiap soal yang dihadapkan kepada kita. Ketika kita bekerja, bahwa tangan Tuhan akan berkuasa bagi kita, sehingga kita tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa bosan, tetapi dengan sukacita yang luar biasa akan senantiasa menggapai dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi sekarang ini, makin hari kita semakin ditakutkan dengan berita dari dampak corona atau virus COVID-19. Berita di media massa menyebutkan lebih banyak yang terinfeksi daripada yang sembuh. Kita sudah dianjurkan untuk berdiam di rumah, karena itulah salah satu cara memutus mata rantai virus. Setiap hari sepertinya hidup kita dicemaskan dengan wabah ini. Berbicara dengan orang, kemanapun kita pergi, kita selalu diingatkan dengan bahaya virus yang dapat mencangkiti kehidupan kita, mencangkit dalam tubuh kita. Belum lagi dengan keluarga kita yang tidak jauh, baik mereka yang bersekolah, bekerja, dan sebagainya. Tentu mereka juga menambah daftar panjang kecemasan kita. Dalam situasi sekarang ini kita diingatkan, apabila kita berdoa, apabila kita berseru, apabila kita memanggil namanya, mari kita imani kuasa Tuhan akan berlaku pada kita pada saat ini. Pada saat kita berdoa, pada saat kita mengimani, pada saat kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, dalam bentuk sukacita, dalam bentuk hikmat, bahkan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Kita dituntut untuk percaya dan harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia dapat membangkitkan kita, walau berbagai virus corona atau hal lain yang menghinggapi kehidupan manusia pada saat ini. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berhikmat, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon supaya apa yang dialami bangsa ini, apa yang dialami oleh dunia ini, dapat diatasi oleh para ilmuwan, yang mereka kita hendaknya tidak hanya menggunakan ilmunya saja, tetapi pengertian yang daripada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu akan memberikan makna bagi kehidupan manusia. Salah satu mungkin virus corona ini akan mengingatkan akan kebersamaan bagi keluarga yang selama ini jarang ketemu di dalam rumah. Melalui bahwa ini Tuhan menginginkan supaya setiap keluarga bisa berdiam diri,
bersama dengan kepala keluarga, bersama ibu rumah tangga, dan bersama dengan anak-anaknya untuk dapat berdiam diri bersama-sama lebih lama lagi di dalam rumah untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita imani seperti yang disampaikan dalam kitab Mazmur 91 dikatakan tadi di situ, walau 1000 orang rebah di sisimu, walau 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu kalau kita percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami. Bapa di surga, pada saat ini kami hanya berseru dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan iman percaya kami, Engkau akan melepaskan kami dari segala malapetaka. Bapa di surga, firman yang telah kami dengarkan, biarlah menjadi sudut, biarlah menjadi penguat bagi iman percaya kami, bahwa Engkau akan tetap bersama-sama dengan kami. Engkau akan membangkitkan kami, bukan kelak, tetapi pada saat ini, ketika kami berseru dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, materaikan firman Tuhan ini bagi kami, supaya kami dapat melakukannya dengan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh adik sambil kita mengangkat lagu pujian dari buku nyanyian rohani nomor 133. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita pujikan ayat yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Serukan bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan di tengah ibadah kami ada sesuatu hal yang tidak dapat menyempurnakan ibadah kami, biarlah kasih karunia Tuhan menyempurnakan sehingga ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Maka di surga kami mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada gereja-Mu Tuhan untuk dapat mempergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan Engkau berkati. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kami dimanapun Tuhan berada, di setiap rumah tangga mereka,
biarlah juga Engkau berkati menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan, membawakan sukacita bagi setiap orang yang berseru kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Malapetaka tidak akan menimpa kakimu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Karena itu mari kita buka hati kita terima berkat. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, itulah memberkati kehidupan kita, menolong kita, bahkan menjaminkan masa depan yang indah, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ayo buka apanya?